Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiai Ali Mas Adi selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah. Yang saya hormati Ibu Mustofia SPDI SM selaku Kepala Sekolah SMK Al-Hidayah. Yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik Angkatan 7 Bapak Ahmad Syahroni SPD, dan yang saya hormati pula Bu Suci Herawati selaku calon guru penggerak angkatan 7 yang hari ini akan melakukan diseminasi dan aksi nyata pada modul 1.4, serta Bapak Ibu guru SMK Al-Hidayah Nimbang yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat kita bisa berkumpul menghadiri kegiatan diseminasi dan aksi nyata dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita akan berkumpul di surganya Allah. Amin. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian akan melaksanakan atau mengikuti kegiatan diseminasi dan aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 7. Di sini Bu Suci Herawati akan memberikan materi ataupun akan memberikan wawasan dari apa yang sudah diperoleh di dalam pendidikan guru penggerak mulai dari modul 1, 1.1, 1.2, 1.3 hingga di aksi nyata dan diseminasi 1.4. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan Suratul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Mustofia SPDI SM selaku Kepala SMK Al-Hidayah Nimbang. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Kiai Ali Mas Adi selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah, yang terhormat Bapak Ahmad Syahroni selaku PP Guru Penggerak Angkatan 7, Bapak Ibu Dewan Guru SMK Al-Hidayah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Ibu Suci Herawati selaku calon guru penggerak angkatan 7 dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap kami sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk bagi umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya mengucapkan ribuan terima kasih. Yang pertama kepada Pak Syahroni yang telah sudi hadir ke sini untuk mendampingi Ibu Suci Herawati.
yaitu CGP Angkatan ke-7, karena beliau ini selalu mendampingi, selalu memberikan ilmu-ilmu untuk Bu Suci khususnya yang nantinya akan diimplementasikan ke sekolah kita SMK NU Al-Hidayah, baik bagi gurunya dan siswa-siswi kita. Saya doakan mudah-mudahan Pak Soron ini selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugasnya. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir ke sini. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan ilmu dari CGP yang nantinya akan kita implementasikan di sekolah kita dan untuk siswa-siswi kita. Pada hari ini Bu Suci akan memberikan materi mengenai budaya positif, yang mana kita adalah sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru yang harus mempunyai budaya yang positif dan memberikan sebuah contoh yang baik bagi siswa-siswi kita. Nah, budaya apa itu? Nanti akan diterangkan oleh Bu Suci selaku pemateri pada siang hari ini. Harapan kami dengan banyak ilmu yang sudah diberikan di dalam pendidikan CGP, kami harapkan nanti bisa memberikan yang terbaik, memberikan sekolah kita itu lebih maju, memberikan semangat bagi kita sebagai pendidik dengan setelah diterangkannya nanti budaya positif, ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita terima dan segera kita implementasikan kepada siswa-siswi kita. Sekali lagi terima kasih pada Bapak PP, Bu Suci yang hari ini akan memberikan materi. Dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Mustafiah selaku Kepala SMK NU Al-Hidayah. Selanjutnya sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Syahroni selaku pengajar praktek CGP Angkatan 7. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Pak Yai, ya. Kemudian yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan para hadirin semuanya, Bapak Ibu, terutama Bu Suci selaku calon guru penggerak Angkatan 7. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliau kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Saya tak panjang lebar. Terima kasih welcome-nya Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru semuanya. Tujuannya apa sih diseminasi ini atau pengimbasan? Artinya apa? Nanti Bu Suci selama 6 bulan sebagai model di sekolah panjenengan, sebagai contoh. Karena ingat, pendidikan selama ini bukannya salah, tapi sudah terlanjur lama pendidikan seperti kolonial Belanda. Seperti sebenarnya yayasan atau di pondok itu sudah menerapkan pendidikan KHD, di mana Pak Yai itu tidak istilahnya ketika ada anak mondok bentuk apapun diterima, dan di pondok dia tidak akan sebuah paksaan, karena Pak Yai sudah tahu benar kodrat alam dan kodrat anak itu. Artinya apa?
anak yang datang tanpa ikut ngaji, hanya noto sandal itu, pulang ke rumah dia bisa ngaji, ya karena memang kodratnya. Nah, hal inilah pendidikan kita rubah ke arah sana. Dalam arti selama ini pendidikan itu kita sebagai guru masih menginginkan ketentuan-ketentuan yang kita inginkan itu harus dikerjakan anak. Jadi kan seakan-akan memaksa, seakan-akan itu suatu aturan yang harus wis pokoknya sampai kudu nganut guru. Gak nganut ya tak les. Pokoknya sama gak kerjano tak les. Nah selama ini seperti itu, sehingga anak tidak merasa nyaman. Ingat, pendidikan yang sudah diberikan sama Pak KHD itu adalah pendidikan yang diartikan sebagai tuntunan, bukan tuntutan. Selama ini kan bukan tuntunan, artinya kita beralih ke tuntutan. Dituntut anak itu iso, dituntut anak itu kudu selesai. Hal ini ayo kita rubah. Tuntunan, bagaimana anak itu bisa selesai, tapi dengan catatan anak itu perbedaannya adalah kemampuannya yang berbeda-beda. Ada yang larinya cepat, ada yang kayak larinya kayak bekecot gitu. Nah, hal ini kadang-kadang kita itu menuntut anak semua harus bisa. Kita tidak bisa sebenarnya. Nah, kita rubah pendidikan itu adalah menuntut sebagai kodrat yang ada pada diri anak. Untuk mencapai apa? Mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Di mana? Di masyarakat dan dalam hidupnya. Nah, selama ini kita itu mengejar-ngejar apa? Nilai rapot yang seringkali kepada orang tua, laporan kepada orang tua. Jadi ayo kita rubah. Apakah masih ada rapot? Masih ada. Tapi rapot bukan berarti sebagai acuan anak ini loh yang paling pintar. Nah, terjemah pintar sekarang itu kadang-kadang kalau tidak bisa menurut gurunya itu tidak dikatakan pintar. Padahal seluruh anak dalam kelas itu kemampuannya berbeda-beda. Selama 1 jam ke depan ojo kaku ya, dalam arti kaku itu kita diskusi relax. Bukan berarti Bu Suci dan kita di sini itu yang paling bisa, tidak. Tapi kita berkolaborasi. Ayo berdiskusi. Apa sih maunya perubahan pendidikan ini? Apa sih maunya filosofi KHD? Apa sih maunya modul 1.1, modul 1.2 sampai nanti modul 1.3 dan modul 1.4 sebagai calon CGP. Mungkin di dalam ini ada CGP ya? Ada ya? Siapa ya? Iya. Dan kenapa mungkin PP itu berbeda? Ya, bukan berarti gini, karena selama ini sebenarnya saya datang di sini itu sudah ada namanya komunitas praktisi di dalam sekolah ini, yang dimana dibentuk oleh CGP. Nah, hal ini kadang-kadang nanti ketika ending PI ketiga itu ditanyakan lagi, sejauh mana komunitas yang ada di sekolah itu sudah berkembang, apakah masih baru merintis? Komunitas itu apa sih? Ya, kelompok ini, kegiatan ini kadang-kadang diprogramkan betul. Jangan sampai setelah CGP selesai, 6 bulan selesai, hilang. Wis mari kok 6 bulan, wis gak dikanggono. Nah, hal ini kadang-kadang seperti itu. Kami berharap selaku PP bukan berarti saya menekan jenengan, tidak, tapi seyogianya apa ya sebagai pemodel Bu Suci selama ini dipraktekkan di dalam kelas, ayo berkolaborasi. Apa sih maunya? Apa sih maunya perubahan di pendidikan ini? Jadi itu. Terima kasih. Itu sebagai awal untuk sebagai motivasi Bapak Ibu. Bagi teman-teman yang belum mengikuti, monggo bisa nanti tanya-tanya sama Bu Suci dan teman yang di belakang itu. Tidak susah kok sebenarnya. Ini adalah mengupgrade diri sebagai orang guru.
Jangan anggapan itu ala guru biyen kok ya ulang ya ngono kok saiki menjadi presiden. Alah guru biyen ya kok nyengit saiki kok tetap jadi pejabat. Karena ini alam, karena ini kodrat. Bahkan sekarang tantangan kita adalah apa? Dunia global. Di mana dunia global itu setiap personil anak itu sudah memegang dunia, yaitu HP. Setiap bayi lahir, orang tua pasti dicekli HP. Nah, HP ini kita fungsikan, jangan kita jauhkan. Artinya apa? Ya kita kenalkan mana yang baik dan mana yang sisi buruk. Karena selama ini kadang-kadang itu sekolah itu tidak memperbolehkan membawa HP. Nah, ini yang saya sayangkan. Padahal di sekolah itu hanya 8 sampai 9 10 jam ya. Ketika dia anak keluar dari sekolahan, HP-nan sakar karuan. Nah, sejauhnya diberi tuntunan, oh iki lo sing apik, oh iki sing elek. Sehingga HP itu bukan berfungsi sebagai kejahatan, tetapi fungsi sebagai mengambil dunia pendidikan atau ilmu-ilmu yang ada di sana. Karena selama ini mungkin panjenengan dengar umur 17 tahun sudah membunuh anak. Nah ini karena apa? Di HP itu banyak pendidikan-pendidikan yang tidak diantarkan oleh Bapak Ibu guru. Dia nyontoh ada penjual ginjal. Akhirnya apa? Ya ingin seperti itu, menginspirasi di HP itu. Nah, mari kita cegah seperti itu. Hal-hal yang sekiranya negatif pada diri anak, gunakan semaksimal mungkin, semampu kita arahkan diri anak mereka yang sekiranya menggunakan HP ini yang jelek-jelek itu kita kurangi. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ahmad Syaroni selaku PP JKP Angkatan 7. Selanjutnya pemaparan materi tentang diseminasi dan aksi nyata dari modul 1.4 yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak dari SMKN Walidayah Nimbang, Bu Suci Herawati, SPDGR. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih diucapkan kepada Ibu Siti Nurhalimah selaku pembawa acara, dan juga terima kasih kesempatannya kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan serta Pak Ahmad Syaroni yang pada pagi hari ini bisa hadir di SMKN Walidayah. Sebelumnya saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ahmad Syaroni selaku pengajar praktik CGP Angkatan 7 Kabupaten Lamongan, serta seluruh rekan-rekan yang pada siang hari ini hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi dan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Sebelumnya perlu saya perkenalkan, di sini fasilitator saya ada Dr. Agus Salim Mulyadi MPD dan juga pengajar praktiknya yang hari ini hadir juga Bapak Ahmad Syaroni SPD. Terima kasih Pak Roni sekali lagi berkenan hadir. Kemudian perlu saya sampaikan Bapak Ibu, capaian umum yang ingin dicapai dalam modul 1.4 ini adalah diharapkan nantinya seorang guru itu memiliki konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan
Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila, kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Sebelumnya Bapak Ibu yang ingin saya tanyakan, Bapak Ibu tahu tidak mengenai ini pengertian dari budaya positif? Mungkin ada yang tahu budaya itu apa dan positif itu apa? Monggo, monggo dheweke kan. Nggih. Yang baik. Nggih. Terima kasih Bu Deweka. Nggih, leres. Budaya itu adalah kebiasaan, sesuatu yang sering kita lakukan. Kemudian positif itu artinya baik. Jadi diharapkan dengan adanya budaya positif yang akan kita lakukan nantinya di sekolah kita maupun di lingkungan keluarga kita, diharapkan akan terjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan ini adalah pengertian diseminasi Bapak Ibu. Mungkin diseminasi itu apa? Jadi diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditunjukkan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Jadi pada siang hari ini bukan saya menggurui, bukan, tetapi mari kita belajar bersama-sama dengan saya memaparkan mengenai kegiatan budaya positif yang ada di materinya calon guru penggerak. Dan juga kita santai saja Bapak Ibu, seadanya yang ada di meja monggo dimakan. Santai saja. Udah. Di sini ada pertanyaan normatif Bapak Ibu. Selama ini kan kita masih ini ya, kalau ada siswa telat atau terlambat masih kita hukum. Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Bahkan di rumah pun kadang-kadang kita juga masih menerapkan hal tersebut kan ya. Kemudian apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan atau reward dapat meningkatkan motivasi belajar. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan tersebut? Setujukah? Bagaimana Pak Rifan? Setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak. Disimpan dulu jawabannya. Mari kita mengikuti materi yang selanjutnya yang akan saya paparkan. Jadi pada siang hari ini saya akan bahas mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian positif disiplin dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian yang keempat keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol bisa guru dan juga bisa sebagai orang tua, kemudian yang ketujuh penerapan segitiga restitusi. Kaitannya budaya positif Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan pemaparannya, kaitan kegiatan budaya positif dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara atau yang kita singkat KHD. Jadi selama ini menurut Bapak Ibu, apakah mengajar dan mendidik itu sama? Berbeda. Kalau berbeda berapa? Jadi gini, kalau di sini menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bukan saya sok tahu, bukan, karena saya sudah belajar mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara selama kemarin sudah 2 bulan ya Pak Tani, 2 bulan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kalau mengajar itu hanya mentransfer ilmu. Kita memberikan materi, memberikan tugas kepada anak, itu adalah mengajar.
Tetapi kita mendidik itu lebih dari mengajar. Tetapi kita mendidik itu juga menuntun. Menuntun bagian bagaimana? Menuntun sesuai dengan kodrat anak. Kodratnya anak itu kan ada sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dimaksud dengan kodrat alam itu bagaimana? Kodrat alam itu kita mendidik anak itu sesuai dengan lingkungan tempat dia tinggal atau tempat lingkungan sekitar kita. Jadi tidak bisa kita samakan mendidik siswa atau mendidik murid pada lingkungan, kalau kita kan lingkungan pegunungan ya, disamakan dengan murid yang ada di pesisir. Itu harus kita bedakan. Makanya di sini disebut menuntun segala kekuatan kodrat anak sesuai dengan alamnya. Bahkan di SMK kita itu sudah sangat tepat pendidikannya sesuai dengan kodrat alam. Dengan adanya program keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian. Karena lingkungan kita itu kebanyakan pertanian, maka itu sangat bagus sekali sesuai dengan kodrat anak, yaitu kodrat alam. Kemudian yang kedua, menuntun anak sesuai kodrat zaman. Bapak Ibu, pola pendidikan atau pola pengajaran kita dengan anak sekarang itu sangat jauh berbeda. Kalau dulu kita tidak ada gadget, mungkin guru adalah merupakan satu-satunya sumber belajar. Tetapi sekarang Bapak Ibu, seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Syaroni, bahwa anak-anak itu lebih canggih daripada kita. Ada yang namanya dunia di genggaman, yaitu di HP, betul. Makanya kita harus memaksimalkan adanya kemajuan-kemajuan teknologi, sehingga kita harus menuntun siswa itu sesuai dengan kodrat zaman. Jangan sampai kita tidak update atau tidak mengikuti eranya. Bapak Ibu guru boleh punya medsos, itu boleh. Karena apa? Jika kita tidak mempunyai medsos, kita akan tertinggal dengan anak-anak kita, akan tertinggal dengan murid-murid kita. Kemudian filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan siswa. Menghamba di sini Bapak Ibu bukan menghamba layaknya dengan Tuhan, bukan, tapi dalam tanda kutip menghamba di sini adalah fokus kepada siswa. Kita memberikan pelayanan. Tidak bisa kita samakan antara siswa yang satu dan siswa yang lainnya mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama. Jadi harus disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Makanya ketika mau masuk SMK itu kan biasanya saya juga memberikan angket peminatan. Nah, tujuannya untuk itu Bapak Ibu. Jadi kita memberikan pendidikan anak itu sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Bapak Ibu di dalam kelas pun boleh memberikan pengelompokan kepada siswanya, itu boleh, itu sangat diperkenankan. Dan juga tidak harus monoton di dalam kelas. Jenengan bisa melakukan pembelajaran di luar kelas pun itu bisa. Yang penting siswanya nyaman. Itu adalah salah satu bentuk pendidikan berfokus kepada murid. Saya sudah banyak perhatikan juga, salah satunya Bu Ita, biasanya di teras masjid atau Pak Arifan bisa di kebun. Yang penting anak-anak nyaman dan materinya yang mau jenengan capai itu tersampaikan, itu tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, filosofi pendidikan KHD. Ini guru diibaratkan petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid diibaratkan benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru tidak bisa merubah karakternya siswa. Kita hanya bisa menuntun dan mengarahkan. Ibaratnya siswa itu adalah tanaman, gurunya itu adalah petani. Guru dan orang tua sebenarnya, gurunya adalah petani. Jadi di sini menuntunnya bagaimana ibaratnya. Ketika siswa atau tanaman itu ada ulatnya, ya kita buang ulatnya. Ketika tanaman itu butuh dipupuk, ya kita pupuk. Tugas kita hanya itu. Tidak bisa kita
memaksa siswa itu sesuai dengan keinginan kita. Maksudnya seperti itu. Saged dipahami ya. Kemudian kita akan pelajari ini Bapak Ibu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada perubahan paradigma. Bapak Ibu, misalkan kita ini jenengan punya kertas itu jenengan kepal. Taruhlah Bu Ima mengepal ini. Kertas ini kalau saya minta, bolehkah Bu Ima saya minta? Tidak boleh, kan apa? Kenapa Bu Ima? Itu punya Bu Ima. Nah, di sini bisa jenengan pahami tidak maksud saya? Diharapkan anak itu punya prinsip, punya keyakinan. Maksudnya seperti itu. Walaupun kepalan tangan atau kertas yang ada di dalam kepalan tangan kita ini diminta, kalau kita sudah berprinsip, kita punya keyakinan yang sudah kita terapkan, diharapkan walaupun ada yang mengancam, membujuk, menghardik, itu tidak akan terpengaruh. Maksudnya seperti itu. Ini Bapak Ibu, sejauh ini biasanya gini. Ini sebentar. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita itu kan masih menerapkan seperti itu. Murid harus nurut dengan guru. Tetapi kita tidak mengintrospeksi diri kita. Kenapa sampai siswa itu tidak nurut dengan kita? Makanya di sini disebut perubahan paradigma. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menurut Bapak Ibu, ketika kita mengkritik seseorang atau menyalahkan siswa, tidak semua siswa itu punya mental yang sama. Kadang-kadang dia akan menjadi down. Makanya itu harus kita rubah Bapak Ibu. Paradigma yang kurang tepat seperti ini harus kita rubah. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini di sini sering sekali kita lakukan, bahwa biasanya anak-anak itu yang besar itu suka membuli yang kecil. Atau orang tua bisa mengontrol yang lebih kecil atau lebih muda. Itu di sini harus kita rubah. Perubahan paradigma ini harus kita rubah. Nah, kembali lagi tadi mengenai disiplin dan perubahan paradigma. Disiplin artinya belajar. Kemudian makna ini berasal dari ini kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Bisa Bapak Ibu baca ya. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi sebenarnya disiplin itu adalah diterapkan ke diri sendiri, bukan kita mengharap ke orang lain. Kita selama ini salah persepsi bahwa sesuatu yang dilakukan pada orang lain itu harus mendapatkan kepatuhan. Tetapi sebenarnya disiplin itu dari dalam diri orang itu sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Ini menurut pendapat dari Dr. William Glasser. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia seperti yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sudah dipahami ya, profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? 5. Tepat Pak Junari, tapi kurang 1. Ada 6 ya. Profil pelajar Pancasila ada 6.
Yang pertama bisa Bapak Ibu baca di atas ya. Ini kan sudah sering kita lakukan juga. Apalagi memang untuk kelas 10 ini kita juga sudah menerapkan yang namanya P5 kemarin. Ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian diharapkan siswa itu dapat mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sudah ingat ya Bapak Ibu mengenai profil pelajar Pancasila? Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kita akan belajar mengenai motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia itu ada dua, yaitu motivasi eksternal dan juga internal. Motivasi eksternal itu misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini ada kaitannya dengan reward atau penghargaan. Dan ternyata motivasi eksternal ini berdampak sebenarnya tidak baik untuk anak-anak. Kemudian yang selanjutnya adalah motivasi internal, untuk menghargai diri sendiri. Yang diharapkan itu Bapak Ibu, anak-anak itu punya rasa disiplin itu tumbuh dari internalnya sendiri, termotivasi dari dirinya sendiri. Tugas kita sebagai guru ya ini memang berproses Bapak Ibu ya. Kita harus bisa memotivasi anak supaya motivasi internalnya dari dalam dirinya itu keluar. Di sini ada fotonya Ki Hajar Dewantara. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap memerintahkan diri sendiri. Yang dimaksud merdeka belajar itu Bapak Ibu bukan merdeka gurunya tinggal ngasih tugas kemudian kita tinggal, bukan seperti itu. Apalagi juga siswanya, tetapi siswa itu diharapkan dan juga kita sebagai guru juga diharapkan mempunyai kesadaran diri, tidak melakukan sesuatu itu karena perintah, tetapi punya kesadaran diri untuk memerintahkan dirinya sendiri, bukan perintah dari orang lain. Maksudnya merdeka itu adalah seperti itu menurut Ki Hajar Dewantara. Bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi diharapkan anak-anak itu punya rasa atau keyakinan yang timbul dari diri mereka sendiri, bukan karena perintah atau adanya peraturan dari Bapak Ibu guru atau adanya peraturan dari sekolah. Setelah kita mempelajari tentang disiplin, kita akan mempelajari tentang restitusi. Bisa Bapak Ibu baca di depan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang akan mereka inginkan atau tujuan mulia mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini diharapkan nantinya Bapak Ibu bisa kita terapkan kepada murid kita, bahkan kepada anak-anak kita bisa kita terapkan. Diharapkan nantinya dengan adanya restitusi, seorang guru tidak boleh menghukum, tetapi kita akan menerapkan nantinya di selanjutnya nanti ada penerapan segitiga restitusi. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kalau paksaan berarti kan hukuman. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus karakter, bukan ke tindakan. Kemudian kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi poin yang paling penting menurut saya ada di nomor 8. Jadi restitusi itu adalah fokus pada solusi. Bagaimana nantinya Bapak Ibu ketika ada siswa yang bermasalah,
sama-sama dicari solusi. Bagaimana siswa tersebut dapat mencari jati dirinya atau mengembalikan murid yang berbuat salah sehingga dia sadar dari dalam dirinya sendiri. Setelah kita belajar mengenai restitusi, selanjutnya kita akan belajar mengenai keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Boleh keyakinan kelas atau bahkan keyakinan sekolah boleh. Mengapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Ini saya beri contoh Bapak Ibu. Jenengan kalau pakai helm ketika berkendara sepeda motor, tujuannya apa? Bu Wulan sudah senyum-senyum. Kalau Bu Wulan pakai helm ketika berkendara, tujuannya apa Bu Wulan? Bu Wulan menghindari matahari biar tidak luntur bedaknya. Kemudian menurut Pak Junari biar kalau jatuh selamat tidak terbentur. Berarti Pak Junari, Bu Wulan alhamdulillah sudah punya keyakinan dalam dirinya sendiri bahwa pakai helm berarti bukan biar tidak ditilang Pak Polisi. Betul. Terima kasih untuk jenengan semua. Berarti sudah punya itu yang dimaksud, nantinya akan kita terapkan ke siswa kita seperti itu Bapak Ibu. Jadi pakai helm karena supaya menghindari terik matahari, supaya nanti kalau jatuh kepalanya bisa terlindungi. Maksudnya seperti itu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3S? Salam, senyum, dan sapa. Kemudian yang selanjutnya 5R, rapi, resik, ringkas, rajin, dan rawat. Menurut Bapak Ibu kenapa harus menerapkan 3S dan 5R di sekolah maupun di rumah atau di lingkungan sekitar kita? Terutama menurut saya itu 5R. 5R itu di kelas atau di laboratorium itu sangat harus diteraskan gitu, Pak Rifan ya. Kita kan harus menjaga kerapian kelas, kebersihan. Ringkas itu kan maksudnya selesai dipakai dikembalikan. Rajin pun kita harus menata kembali, dan rawat juga menjaga atau merawat barang-barang atau alat-alat produksi yang sudah dipakai kita rawat dan dikembalikan ke tempatnya. Jadi bukan sekali pakai, ya Pak Rifan. Kemudian salam, senyum, sapa, insya Allah sudah kita terapkan juga, karena senyum adalah ibadah, harus kita terapkan. Tapi jangan senyum-senyum sendiri, intinya itu saja. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat masuk kelas? Bapak Ibu, ini yang masih menjadi catatan kita. Banyak siswa yang terlambat. Apa penyebabnya? Berarti mungkin mereka belum ada keyakinan, atau bahkan kepada Bapak Ibu sendiri. Bahkan saya sendiri Bapak Ibu, saya tidak memungkiri bahwa saya kadang-kadang juga pernah terlambat. Tetapi saya maksimalkan, saya usahakan paling tidak jam 7 saya sudah sampai di sini. Karena saya berkeyakinan ketika guru sudah memberikan contoh datang tepat waktu, saya yakin anak-anak akan mengikuti Bapak Ibu gurunya. Mereka akan mencontoh modelnya. Guru itu adalah sebagai role model. Role model itu artinya sebagai contoh Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu gurunya atau orang tuanya melakukan hal-hal yang positif, saya yakin anak-anak pun akan mengikuti perbuatannya Bapak Ibu seperti itu. Kalau gurunya jam 7 sudah ready di dalam kelas, lambat laun insya Allah mereka akan timbul keyakinan dari dalam dirinya untuk ikut datang tepat waktu. Penerapan budaya positif yang ingin saya sampaikan salah satunya juga itu Bapak Ibu, mengenai datang tepat waktu ketika kita ke sekolah atau masuk ke kelas. Diharapkan dari adanya peraturan kelas atau peraturan sekolah tadi timbul adanya keyakinan. Setelah dari peraturan ada timbul keyakinan, diharapkan terbentuk lingkungan yang positif, sehingga kalau sudah terjadi atau sudah
berjalan lingkungan positif, diharapkan budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan positif ini akan terlaksana tanpa Bapak Ibu atau tanpa kita membuat tata tertib atau peraturan. Yang diharapkan seperti itu Bapak Ibu. Timbulnya kesadaran dari dalam diri siswa dan diri gurunya masing-masing atau dari motivasi intrinsik tadi. Ini adalah contoh penerapan keyakinan kelas Bapak Ibu. Kemarin anak-anak yang selesai PSG melakukan presentasi. Jadi sebelum presentasi anak-anak saya ajak untuk membuat keyakinan kelas. Jadi saya suruh menulis kesepakatan-kesepakatan apa yang akan dibuat selama kegiatan presentasi tersebut. Anak-anak menulis kesepakatannya di dalam kelas, kemudian menempelnya di depan dan kita bacakan, kemudian kita ambil kesimpulan. Kesimpulan kesepakatan kelas di sini, yang pertama hadir di kelas tepat waktu, kemudian menghargai dan memperhatikan guru atau teman ketika memberikan materi atau presentasi. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan. Kadang-kadang anak-anak itu tanpa disengaja ketika temannya presentasi itu kan kadang masih makan permen atau makan jajan, sampahnya itu suka ditaruh di laci. Makanya kita ambil kesepakatan kelas juga untuk selalu menjaga kebersihan. Yang kelima, melakukan kegiatan dengan semangat dan bahagia. Ini Bapak Ibu, ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan bisa jadikan bersani, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas diubah menjadi sebuah tanggung jawab. Itu adalah merupakan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kalau di dalam keyakinan kelas berarti kita ganti dengan menghormati orang lain. Silakan Bapak Ibu bisa dibaca sampai yang ke bawah juga. Ini dilarang menggunakan narkoba. Berarti keyakinan yang harus kita hadirkan atau kita timbulkan yaitu mengenai kesehatan. Kemudian gunakan masker berarti juga untuk kesehatan. Jangan berlari di kelas, atau biasanya anak-anak itu ketika pelajaran ada yang lari-larian, walaupun sudah SMK ada beberapa yang seperti itu. Keyakinan kelasnya kita ganti keselamatan atau keamanan. Ini tadi Bapak Ibu, saya tadi menyinggung mengenai penghargaan atau reward. Menurut Bapak Ibu, apakah penghargaan atau reward ke siswa itu berdampak baik? Jadi terima kasih Bu Musdifia. Ternyata bagaimana Pak Arifan? Iya, kalau Pak Arifan iya, kalau Bu Mus belum tentu. Ternyata Pak Arifan, setelah saya mempelajari tentang materi penghargaan atau reward, penghargaan itu tidak selamanya baik Pak Arifan. Ternyata itu kurang disarankan, karena penghargaan itu menurunkan kualitas, kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas, dan penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Jadi gini, kenapa penghargaan dikatakan menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas? Jadi anak-anak itu termotivasi ketika dapat hadiah, walaupun itu memang positif. Itu kan sering kita lakukan. Kita memberikan hadiah, kita memberikan istilahnya reward apapun itu. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi anak-anak itu setelah dikasih misalkan rewardnya atau kita ada kegiatan, kita sudah memberikan nanti hadiahnya ini. Hanya anak-anak tertentu saja yang akan termotivasi. Tetapi ketika lomba itu kita atau apapun itu tanpa kita beritahukan atau kita tidak usah woro-woro, saya ambil satu saja. Siswa kita itu kan ada yang sangat istilahnya tertib ketika kegiatan apapun itu ikut. Mungkin Bapak Ibu tahu Laisal itu kan boleh dibilang tertib ya. Setiap kegiatan, karena sekarang sudah kelas 12, dianya sudah mengurangi karena sudah fokus ujian. Ketika kelas 10, kelas 11 itu Laisal itu tanpa disuruh itu selalu inisiatif. Nah, maksudnya penghargaan ini boleh kita berikan, tetapi tidak di awal, tetapi ketika nanti dia lulus,
kita bisa berikan dia siswa teraktif untuk mengikuti sholat jamaah, itu boleh. Gimana lagi? Seperti itu, mungkin itu solusinya. Solusi kalau kita ingin memberikan ribet itu solusinya seperti itu boleh. Tapi ketika ribet-ribet kita misalkan, siapa yang bisa kita nanti diberi hadiah, itu ternyata tidak baik. Efek panjangnya yang tidak baik. Gitu. Ini Bapak Ibu, di sini ada mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu merupakan identitas gagal dan disiplin, di sini ada konsekuensi dan restitusi adalah identitas sukses. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, berarti di sini sudah ada kesepakatan antara murid dan guru. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Siswa nantinya kita ajak berdialog agar siswa menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Yang kedua, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Bapak Ibu, saya tanya, jujur, jenengan dulu punya memori tidak? Memori atau kenangan yang kurang menyenangkan ketika waktu sekolah. Apakah Bapak Ibu pernah dihukum oleh gurunya? Bisa ada tidak pernah, karena baik. Pernahkah jenengan dihukum oleh gurunya? Pernah. Bu Dia pernah dihukum apa dulu? Lupa tidak mengerjakan PR, kemudian dipukul dan di Bu Dia, berarti kan itu Bu Dia masih ingat sampai sekarang. Nah, sama halnya anak-anak atau murid kita. Murid-murid kita itu pasti akan terkesan di memorinya ketika kita memberikan hukuman. Makanya di filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, seorang guru tidak dibenarkan untuk menghukum. Kedua, ini kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Kalau hukuman kan berarti untuk jangka panjang. Sudah terbukti di Bu Retno Diah dan Bu Dewi Eka. Dulu waktu sekolah pernah lupa tidak mengerjakan PR, disuruh berdiri di pojok kelas. Bu Dewi Eka dipukul. Dulu pakai penggaris kayu panjang ya Bu ya. Kalau ini restitusi, korban mendapatkan ganti. Kemudian yang ketiga, hukuman murid akan tersakiti. Bu Dia sakit hati tidak dulu? Oh tidak. Tapi sakit gak Bu dipukul sama gurunya? Ya, lumayan sakit. Nah ini, murid akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Nah ini Bapak Ibu bisa kita baca. Kalau hukuman, perilaku itu pasif, agresif, meningkat. Anak-anak itu kan kadang-kadang kalau kita hukum, mereka itu semakin menjadi-jadi. Ini perilaku pasif tetapi agresif dan meningkat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi diharapkan nantinya ketika kita menerapkan restitusi, permasalahan siswa terpecahkan. Ya ini untuk identitas gagal atau hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kita sering memberikan ancaman, itu pun tidak bagus Bapak Ibu. Kemudian kalau konsekuensi, memberikan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian untuk hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ini memang benar Bapak Ibu. Anak-anak itu biasanya kalau sudah lulus kan berarti mereka sudah terlepas dari hukuman-hukuman tersebut. Tapi kalau restitusi ini diharapkan nantinya itu terbawa dalam kehidupannya dia dalam jangka panjang, dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian kalau peraturan, nah ini biasanya ini masih sering kita lakukan, termasuk saya juga kadang-kadang itu masih seperti ini. Tapi setelah saya mengikuti materinya calon guru penggerak, berlahan-lahan bertahap saya terapkan. Biasanya itu kita itu gini Bapak Ibu, pokoknya, nah seperti itu. Wes pokoknya aku nggak mau tahu. Wes pokoknya sampean harus seperti ini. Itu Bapak Ibu yang harus kita rubah. Kalau konsekuensi, kemarin kan kita sudah buat kesepakatan, peraturannya apa? Nah seperti itu. Ini adanya sudah ada kesepakatan. Kalau restitusi,
kita menanyakan ke siswa, menurut kamu hal apa yang akan kamu lakukan untuk merubah sikapmu yang selama ini suka bolosan, yang suka terlambat datang ke sekolah. Nah, itu kita bicarakan bersama antara murid dan guru untuk menemukan solusi untuk sehingga masalah tersebut terpecahkan. Dan ini Bapak Ibu hukuman, saya yakin murid atau anak itu membenci sekali peraturan. Tapi kalau ini konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan karena mereka sudah ada kesepakatan dengan kita. Kalau restitusi, murid atau anak menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Bedanya itu Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan belajar mengenai penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ya, seperti contohnya kalau bertahan hidup berarti apa Bapak Ibu? Makan, minum, ya terus Pak Junari. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup, seperti contohnya makan dan minum. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua yaitu kebebasan. Kita kalau dikekang kan juga enggak mau ya Bapak Ibu. Jadi manusia itu membutuhkan suatu kebebasan. Kemudian di sini kebutuhan dasar manusia kesenangan. Manusia juga butuh kesenangan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia kasih sayang dan rasa diterima. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia mengenai penguasaan. Ini ada contoh Bapak Ibu, monggo kita jawab bersama-sama. Menurut Bapak Ibu, ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang mana? Bertahan hidup, kebebasan, penguasaan, kasih sayang, atau kesenangan. Ibu guru bilang bahwa aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Menurut Bapak Ibu, yang pertama ini dia memerlukan kebutuhan dasar manusia dalam hal apa Bapak Ibu? Ya Bu Imam? Kebahagiaan atau kesenangan. Oke, terima kasih. Yang pertama berarti ini adalah kesenangan. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang, betul. Jadi kadang-kadang anak-anak itu suka caper dengan bapak ibu gurunya. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini menurut bapak ibu? Ya, kemerdekaan atau kebebasan tadi. Jadi siswa itu memang tadi seperti kita kaitkan dengan filosofi pemikiran, adalah pembelajaran atau pendidikannya itu harus sesuai dengan bakat dan minat. Yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Menurut Bapak Ibu, ini kebutuhan di bidang apa? Kasih sayang nih kalau menurut saya. Perhatian, bunga perhatian. Di sini ada kebebasan, kesenangan, berarti penguasaan, betul. Ya, terima kasih Bu Dewi Eka. Bapak Ibu bisa dipahami ya, ternyata anak-anak itu butuh itu tadi, karena itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut Bapak Ibu mengenai 5 posisi kontrol. Nah, ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan bahwa ada 5 posisi kontrol seorang guru atau orang tua. Ini bisa yang kita bisa pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, kemudian posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga manajer. Bapak Ibu, ketika posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum, ini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu adalah sebagai penghukum. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah, di sini
berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu gini, ibu itu kecewa, saya itu kecewa. Kamu kalau sudah dikasih tahu, masuknya kan jam 7, pancet tay. Gara-gara kamu, sekarang Bu Suci dimarahi sama Bu Kepala Sekolah. Nah, itu sehingga anak itu takutnya nanti itu siswa menjadi merasa bersalah. Kemudian memposisikan di sini posisi kontrol yang ketiga adalah memposisikan sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, jadi ini Bapak Ibu. Di sini yang identitas gagalnya kan ada di penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Identitas berhasil, suksesnya ada teman, pemantau, dan manajer. Memposisikan guru sebagai posisi teman. Memang ini Bapak Ibu, kadang-kadang ini masih kita terapkan. Memang itu baik, tapi kurang tepat Bapak Ibu. Seperti contohnya seperti ini. Saya bertemu dengan anak-anak. Ayo bro, wis masuk bro, ayo guys. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai teman, memposisikan dirinya sebagai teman. Padahal itu kurang tepat Bapak Ibu. Jadi guru itu harus memposisikan dirinya nanti ada di sini nanti. Nanti akan saya lanjutkan. Jadi itu memang baik, tapi kurang tepat. Kemudian ada di sini posisi kontrol pemantau. Pemantau di sini biasanya itu guru dan siswa atau murid itu sudah membuat kesepakatan. Misalkan gini, di dalam kelas atau kita sudah ada tata tertib hari Rabu dan Kamis kita memakai baju khusus yang hijau ya Bapak Ibu. Misalkan ada siswa yang pada pagi hari itu memakai katalpak atau tidak sesuai dengan seragamnya, posisi guru sebagai pemantau itu biasanya seperti ini tindakannya. Kamu sudah tahu kan hari ini seragamnya pakai seragam khusus yang hijau. Kenapa kamu masih pakai katalpak? Biasanya guru akan memberikan sebuah konsekuensi. Karena kamu hari ini tidak berpakaian sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Kamu sekarang membersihkan toilet. Nanti kamu kalau sudah membersihkan toilet, kamu boleh kembali. Nah, itu sebagai pemantau Bapak Ibu. Yang kelima, posisi kontrol adalah sebagai manajer. Di sini Bapak Ibu, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Seperti contoh tadi, siswa yang salah kostum tadi, kita tidak langsung memberikan hukuman. Tetapi sebagai seorang manajer, guru posisi kontrol manajer, itu guru menanyakan alasan tersebut, alasan siswa sampai bajunya salah itu apa, kemudian menerapkan keyakinan yang sudah dibentuk di awal masuk sekolah. Ketika anak itu sudah mempunyai keyakinan atau sudah sadar dengan dirinya, diharapkan nanti siswa tersebut akan bisa merubah kebiasaannya yang tidak baik tadi. Maksudnya seperti itu untuk posisi guru sebagai manajer guru. Jadi Bapak Ibu bisa saya sampaikan bahwa seorang guru itu tidak dibenarkan sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, memposisikan sebagai teman boleh walaupun kurang tepat. Pemantau ini pun sebenarnya juga kurang tepat karena masih ada yang menghukumnya tadi. Yang tepat adalah guru sebagai seorang manajer. Nah, ini jadi posisi kontrol seorang guru adalah posisi manajer, berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Yang ketiga adalah penerapan segitiga restitusi. Latar belakangnya Bapak Ibu, budaya positif untuk membentuk disiplin positif di lingkungan sekolah. Yang mendasari saya melakukan tindakan ini adalah untuk mewujudkan murid dengan karakter pelajar profil Pancasila melalui penerapan budaya positif dengan membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah
yang berisi kebajikan universal dengan melibatkan murid untuk membentuk keyakinan kelas. Mereka diharapkan termotivasi secara intrinsik untuk sadar dan bertanggung jawab melaksanakan keyakinan kelas. Mereka tidak hanya sekedar melaksanakan untuk menghindari sebuah hukuman, tetapi mereka paham akan manfaat melaksanakan keyakinan kelas untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Keyakinan kelas berisi nilai-nilai kebajikan yang bisa dilaksanakan di lingkungan sekolah. Tujuannya itu adalah untuk menimbulkan motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu, di sini adalah ada segitiga restitusi, yaitu proses dialog yang diajarkan oleh seorang guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini ada 3 langkah, Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu yang bagaimana? Ini Bapak Ibu, saya memberi contoh kasus. Ini adalah Sugeng Prayogi, adalah murid kelas 12. Yogi itu sering datang terlambat karena ini katanya tidurnya terlalu malam sehingga bangunnya kesiangan. Lanjut Pak Rifan. Ini adalah contoh penerapan restitusi yang kemarin saya gunakan sebagai demonstrasi kontekstual dan sudah saya terapkan Bapak Ibu. Tadi kan ada tulisan menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi di situ menstabilkan identitas ketika siswa itu melakukan kesalahannya. Kemudian lanjut Bapak Ibu. Ini ada validasi kesalahan. Saya terlambat karena malam saya main lewat sehingga saya siang.
terlebih dahulu ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Tadi sudah saya perlihatkan contoh penerapan dari segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yaitu di sini kita tetap seperti biasa menanyakan kabar dan lain sebagainya. Kemudian yang disebut menstabilkan identitas itu seperti ini. Mulai di sini. Menurut siswa tersebut, karena di sini Yogi, menurut Yogi hal tersebut salah atau tidak? Ketika siswa tersebut sudah menjawab salah Bu, kemudian saya jawab ini. Baiklah Yogi, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk juga Bu Yudi juga pernah terlambat. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi kesalahan. Di sini ada kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Sekarang apa yang menyebabkan Yogi datang terlambat ke sekolah? Nah, ini jawabannya Yogi, ini adalah validasi dari kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan. Tadi juga sudah ada di video tadi bahwa saya menanyakan tentang keyakinan yang sudah dibuat sebelum atau di awal masuk sekolah. Dan Yogi ternyata masih ingat karena tentang komitmen hadir tepat waktu. Ini Bapak Ibu, komitmen adalah usaha menjalankan kewajiban yang sudah disepakati. Itu jawabannya Yogi. Kemudian kalimatnya menurut Yogi, kapan keyakinan itu bisa dilakukan dan apa yang akan dilakukan? Dia menjawab, dia akan minta tolong ibunya, kemudian akan menyalakan alarm. Nah, itu dia sudah mempunyai keyakinan dan dapat Bapak Ibu guru sekarang lihat Yogi alhamdulillah sudah ada perubahan. Walaupun kadang-kadang terlambat, ternyata dia itu mengantarkan adiknya sekolah dahulu. Sekarang Yogi sudah berangkatnya sudah tertib. Ini ada tanggapan. Nah, kesimpulan dari segitiga restitusi Bapak Ibu, bahwa penanganan kasus yang dilakukan guru dengan melakukan pendekatan segitiga restitusi diharapkan dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, yang membuat murid lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Intinya memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid atau anak. Bapak Ibu, sebelum acara atau kegiatan pemaparan diseminasi pada siang hari ini saya akhiri, apakah ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Saya ingin memberikan tanggapan mengenai diseminasi penerapan budaya positif yang sudah disampaikan oleh Bu Suci. Dari penyampaian yang disampaikan oleh Bu Suci, banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat dan pengalaman-pengalaman baru yang saya dapat. Ya. Bahwa guru itu harus mempunyai beberapa posisi kontrol. Dan yang disarankan adalah posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Demikian tanggapan dari saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bu Ita yang sudah memberikan tanggapan mengenai diseminasi penerapan budaya positif yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini. Mengenai 5 posisi kontrol tadi mungkin Bapak Ibu, jadi perlu saya ulang sekali lagi ya Bapak Ibu, bahwa ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Yang sangat disarankan Bapak Ibu sebagai seorang guru, kita semua sebagai seorang guru, sebagai pendidik adalah
menerapkan posisi kita sebagai manajer, yaitu ketika siswa bermasalah kita tidak menjas, tidak memberikan penghukuman, tetapi siswa diberikan kesempatan untuk menemukan jati dirinya, untuk memperoleh solusi dari permasalahannya, bersama-sama membuat kesepakatan sehingga diperoleh motivasi intrinsik yang akan timbul dari dirinya sendiri. Cukup Bapak Ibu, tidak ada yang ditanyakan? Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu pada siang hari ini. Semoga kegiatan diseminasi budaya positif yang akan kita laksanakan di SMKSN Al-Hidayah Limbang Kabupaten Lamongan dapat kita laksanakan dengan baik. Kita berproses Bapak Ibu, sama-sama kita belajar. Memang tidak mudah untuk membalikan, tidak semudah membalikan tangan, tapi alangkah baiknya budaya-budaya positif ini mari kita lakukan. Dan sebagai seorang guru atau sebagai role model, kita dituntut menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anak. Terima kasih saya sampaikan. Apabila ada salah dalam saya bertutur kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.